kurang indah. Jangan bilang kurang ajar, itu tidak bagus. Kurang indah. Jadi saya akan menjadi pembimbing bagi mereka dan membuat mereka kuat. Bagaimana caranya Ibu Yuliana? Oke, manusiawi saya beli rokok, saya beli minuman banyak-banyak untuk 1 bulan supaya jangan dia bergaduh dengan saya. Jadi orang yang suka minum, suka merokok ini, bila rokok habis, bila minuman habis, dia cepat, dia punya temperature itu laju tuh naik. Saya bilang untuk menurun itu beli rokok 1 gudang, beli minuman sebanyak-banyak supaya dia cepat mati. Bukan, supaya dia terus sejuk-sejuk, karena itulah yang menyejukkan dia. Saya beli banyak-banyak, dia minum tengah malam, dia minum kapanpun dia mau. Itu lagi bagus daripada pegang tek-tek kopi untuk dia. Biar dia minum terus tahun. Ya, cara saya jangan cari gaduh. Beli saja sebanyak-banyak untuk dia. Biar tuh stok beras, kalau ada duit baru beli beras. Kalau tiada beras saya tidak bising. Karena hati aku terpelihara. Saya jaga hati dia yang kurang indah. Ya, itu saya bilang dengan ibu-ibu. Kita anggap saja itu adalah suatu ujian. Apakah ujian Ibu Yelena berakhir? Oh tidak. Sampai kapan? Sampai kapan? Bukan bertahan. Kenapa? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, sampai kita mati. Jangan bilang cabaran hidup itu habis hari ini. Tidak akan habis kecuali habis berurusan si cacing yang berurusan dengan kita di sana. Karena itu cabaran hidup itu selalu di saat kita dalam keadaan situasi-situasi seperti itu. Situasi yang susah. Yang kedua, di saat kita hidup mewah. Di saat kita di tempat yang paling mewah, paling bermegah. Hai saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selama hidup saya ini, saya tidak pernah untuk masuk di ruang bagaimana kehidupan politik duniawi. Politik itu bagus, teman. Tapi apabila saya masuk di politik yang kotor ini melihat, bukan saya masuk, saya melihat dan coba masuk di ruang itu, ya ampun. Bila seseorang yang punya politik kotor sudah mendapat kedudukan, dia akan bijak orang segini ya. Apa yang dia buat begini? Pecahkan. Benda lain tidak perlu dikocok begini, hanya pecat yang dikocok. Siapa pecat itu? Tiada muka. Maksud saya, apabila seseorang mendapat tempat yang dia mau, tempat kedudukan istana, kursi yang tinggi, dia tidak akan memandang Anda. Ya, dia lupa. Tadi dia di sini. Yuk kita nyanyi. Segala puji syukur, besok. Bila dia masuk di sana, kalau masuk di ruang harus ada tamu juga, harus ada temu janji, baru masuk di ruang saya. Dia sudah berubah 80% dalam hidupnya. Sebelum dia mendapat tempat itu tuh hari, dia di sini bukan alang-alang. Dia adalah seorang pemimpin ibadah. Dia adalah seorang pemberita kebenaran. Dia adalah seorang pekerja dalam gereja yang luar biasa. Apabila dia mengambil tempat, jangan jauh-jauh. Jadi yang berhormat, belum ada E-nya. Baru Y dengan B saja sudah belaga. Ada pengawal sudah jalan pun
tidak tengok ke kiri, tidak tengok ke kanan, dan tengok ke atas, tidak pernah. Apa yang dia tengok kakinya saja, di mana dia berpijak. Kenapa? Dia hanya mementingkan dirinya dan tidak perlu lihat Ibu Yuliana di kiri, Pak Wesley di belakang, Anda di depan, menghormati Allah di atas. Tak pernah lagi, tak akan lagi kau mengharap ku ada di sana. Masih dikejar lagi. Karena dia sudah mengambil kedudukan, lupa akan Allah. Saudara, seringkali kita berdoa, Tuhan, waktu kita ini saya akan membuat seperti ini, saya akan buat seperti ini. Tetapi bila Allah mengabulkan doa kita lupa akan. Ya. Kalau saya berhasil menjadi yang berhormat, saya akan membiayai gereja di Dudar Hulu sebab rumah pastornya belum siap. Bila Ibu Yuliana diangkat, lupa tidak akan. Ada akan lagi, tak ada lagi. Ya, janji semu. Saya buat begini, saya buat begitu, dan buat banyak yang kita buat. Di mana kita akan berubah menjadi sesuatu hal yang tidak pernah ada lagi di dalam janji kita. Kita perlu ketahui. Dalam kemiskinan, kekayaan itu adalah ujian bagi iman. Dan iman itu perlu diuji untuk membuktikan dia. Dan akhirnya iman kita akan keluar. Kita akan menjadi seperti emas murni yang dapat dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa di dalam kehidupan. Ibu Yuliana menangis seperti ini di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa istri-istri hamba Tuhan yang lain, mereka bukan hamba Tuhan, mereka istri sepenuhnya Engkau Tuhan. Kok mereka boleh cincin big yang berjenama Paris, berjenama kata apa, jenama handbag yang mahal, saya tidak punya. Kenapa saya dibiar pakai handbag kaki 5 saja? Kenapa kasus saya bukan dari kulit tapi dari plastik? Kenapa saya berpakaian apa adanya, mereka berpakaian sesuai pisin-pisin modern? Mengapa mereka boleh berjalan di jalan aspal, kok mengapa Ibu Yuliana selalu berjalan kaki ayam di semak duri? Ada apa Tuhan? Apa yang Tuhan mau dengan diri saya? Saya sudah dari kecil mengimanimu. Saya dari dulu tidak pernah berbuat apa yang Tuhan larang. Saya selalu setia dengan janjimu. Kenapa sampai hari ini Tuhan aku mengalami hal-hal yang tidak seharusnya saya alami? Apakah Tuhan bilang dengan saya, Ibu Yuliana, aku mau memurnikan engkau. Kalau engkau bertahan, engkau menjadi alat yang bermakna dan sempurna di dalam tanganku dan berharga di mataku. Anda mau hal itu? Mau. Amin. Kecilnya. Anda mau perkara itu ada dalam ujian, Anda tetap bertahan dan mau Allah pakai dengan luar biasa. Ada amin? Amin. Iya, itu dong. Kalau ada masalah, jangan banyak mengeluh. Hadapilah masalah Anda. Supaya Anda boleh menjadi apa yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 7, menjadi emas murni. Anggaplah cabaran hidup itu menjadikan kita orang yang berguna di dalam pemandangan Allah dan pemandangan manusia. Saudara, roda kehidupan ini tidak sesiapa yang tahu.